Pernah enggak kamu merasa hidupmu seperti diawasi terus? Kamu enggak salah apa-apa, tapi namamu terus dibicarakan? Diam kamu disalahpahami, suksesmu dipertanyakan, dan setiap langkah kecilmu malah jadi bahan gosip. Lucunya, yang paling sering ngomongin kamu justru bukan orang asing, tapi mereka yang diam-diam ingin kamu gagal. Mereka pantau gerak-gerikmu bukan karena peduli, tapi karena mereka takut kamu benar-benar berhasil. Tapi tunggu dulu, kenapa mereka repot-repot memerhatikanmu? Kalau kamu memang enggak penting, itu karena mereka tahu kamu sedang menuju tempat yang lebih tinggi dari mereka. Dan semakin kamu naik, semakin banyak yang merasa terganggu. Jadi hari ini dengarkan baik-baik. Kalau namamu jadi topik hangat, itu bukan kebetulan. Itu tanda kamu sedang membuat dampak. Dan video ini akan bantu kamu paham kenapa justru di saat kamu diam-diam berjuang, musuhmu diam-diam paling sering menyebut namamu. Bab 1. Musuhmu memperhatikanmu, tanda keberhasilanmu. Dalam perjalanan hidup, terutama ketika seseorang mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan, tak jarang muncul sosok-sosok yang tiba-tiba memperhatikan setiap langkahnya. Bukan dengan kekaguman, melainkan dengan rasa ingin tahu yang dibalut rasa tidak suka. Musuh, atau lebih tepatnya mereka yang merasa terganggu dengan keberadaan dan pencapaianmu, mulai muncul satu persatu. Mereka mungkin bukan orang yang kau rugikan, tapi keberhasilanmu bisa saja menyentuh titik rawan dalam diri mereka. Rasa iri, rasa kalah, atau rasa tertinggal. Ironisnya, semakin kau bersinar, semakin tajam pula perhatian yang mereka berikan. Ini bukan kutukan. Justru ini pertanda bahwa apa yang sedang kau lakukan mulai berarti. Ketika musuhmu mulai memperhatikanmu, itu adalah bukti bahwa kau sudah berada di jalur yang membuat perbedaan. Kehadiran musuh yang diam-diam atau bahkan terang-terangan memantau dan membicarakanmu bisa jadi terasa mengganggu secara emosional. Namun alih-alih memaknai itu sebagai ancaman, penting untuk menyadari bahwa perhatian mereka adalah cerminan posisi yang telah kamu capai. Orang tidak akan membicarakan seseorang yang tidak punya pengaruh. Nama yang dibicarakan adalah nama yang diperhitungkan. Bahkan dalam dunia bisnis, politik, atau seni, perhatian dari lawan justru menjadi tolak ukur eksistensi. Ketika kamu menjadi topik pembicaraan, itu berarti kamu sedang menciptakan gelombang. Dan gelombang hanya terjadi ketika sesuatu bergerak dengan kekuatan. Jadi perhatian musuhmu sebetulnya bukan masalah. Itu adalah pengakuan tidak langsung atas kekuatan dan dampakmu. Sikap musuh terhadapmu juga sering menjadi semacam indikator sosial yang menunjukkan bahwa kamu sedang mendobrak zona nyaman dan meruntuhkan batas yang selama ini dianggap tetap. Saat kamu tidak lagi hidup menurut standar mereka, atau ketika kamu memutuskan untuk naik kelas dalam hidupmu, entah dalam hal karier, gaya hidup, pola pikir, atau hubungan, akan selalu ada yang merasa terganggu. Tidak semua orang siap melihatmu tumbuh. Ketika kamu biasa saja, kamu aman di mata mereka. Tapi ketika kamu mulai berubah, melampaui harapan mereka, kamu menjadi ancaman. Maka dari itu, perhatian musuh bukan semata karena kebencian, tapi seringkali karena kegelisahan mereka sendiri atas perubahan yang mereka tidak bisa atau tidak mau ikuti. Lebih dari itu, perhatian yang kamu terima dari mereka bisa menjadi bahan bakar untukmu melangkah lebih jauh. Kamu tidak perlu membalas dengan kebencian karena musuhmu sudah cukup menyita waktunya sendiri hanya untuk memperhatikan hidupmu. Kamu hanya perlu tetap fokus, terus berkarya, dan membiarkan hasilmu berbicara. Dalam banyak kasus, musuh yang awalnya hanya pengamat bisa berubah menjadi pengagum dalam diam. Mereka belajar darimu, walau tak pernah mengakuinya. Dan sebagian lagi hanya akan terus berbicara karena tidak mampu menandingi. Apapun bentuknya, perhatian mereka adalah konfirmasi. Kamu sedang berjalan di jalan yang benar. Pada akhirnya kamu harus belajar berdamai dengan fakta bahwa semakin tinggi kamu mendaki, semakin banyak mata yang tertuju padamu. Termasuk mata yang berharap kamu jatuh. Tapi ketahuilah, perhatian seperti itu bukan untuk ditakuti, melainkan untuk disikapi dengan bijak. Karena musuh yang memperhatikanmu dari kejauhan sejatinya sedang membuktikan bahwa usahamu tak bisa lagi diabaikan.
Dan ketika namamu menjadi pembicaraan, entah dengan pujian atau sindiran, itu berarti kamu telah mengukir jejak. Teruslah melangkah, biarkan mereka menonton. Karena dalam diam mereka tahu kamu telah menang, bahkan sebelum mereka mengakuinya. Bab 2. Pahami apa yang membuat musuhmu mengawasi. Setiap orang memiliki musuh, baik disadari atau tidak, tapi tidak semua musuh aktif mengawasi dan membicarakan kita. Lalu, apa yang membuat seseorang begitu terobsesi untuk memperhatikan gerak-gerik kita? Jawabannya seringkali bukan karena kita pernah menyakiti mereka, melainkan karena keberadaan kita sendiri menjadi refleksi dari kegagalan mereka. Ketika kamu sukses, mereka melihat bayangan diri mereka yang tertinggal. Saat kamu berani mengambil langkah besar, mereka teringat pada ketakutan mereka untuk bergerak. Inilah alasan utama kenapa mereka terus mengamati. Mereka ingin tahu sejauh mana kamu bisa melangkah. Sebagian karena penasaran, sebagian lagi berharap kamu akan gagal, agar rasa gagal mereka sendiri bisa merasa terhibur. Musuh tidak selalu lahir dari permusuhan nyata. Kadang mereka adalah orang yang diam-diam, pernah merasa dekat, pernah merasa setara, tapi akhirnya tertinggal. Mereka tidak suka melihat kamu tumbuh, karena dalam pertumbuhanmu, mereka merasa semakin kecil. Bukan kamu yang mengecilkan mereka, tapi perbandingan yang mereka ciptakan sendiri di dalam pikiran. Inilah bentuk perhatian yang menyakitkan tapi nyata. Bukan karena kamu menyombongkan diri, tapi karena kehadiranmu mengingatkan mereka pada keputusan-keputusan yang tidak mereka ambil. Setiap unggahanmu, pencapaianmu, bahkan senyumanmu di tengah kesulitan menjadi pengingat bahwa kamu terus bergerak, sementara mereka tetap diam di tempat. Ada juga tipe musuh yang memperhatikanmu bukan karena iri, tapi karena kamu pernah menyentuh ego mereka. Entah melalui prestasi, opini, atau kehadiranmu yang kuat. Mungkin kamu tidak berniat melukai siapapun, tetapi kadang eksistensi seseorang yang percaya diri dan terang-terangan membela nilai-nilainya bisa membuat orang lain merasa terancam. Mereka memperhatikanmu sebagai cara untuk mencari celah untuk menjatuhkanmu, atau celah untuk menenangkan ego mereka yang terusik. Mereka berharap menemukan kesalahan, karena dengan begitu mereka merasa lebih baik. Namun mereka lupa bahwa terlalu sibuk mencari celah orang lain hanya akan membuat mereka lupa memperbaiki retakan dalam dirinya sendiri. Mengerti motivasi di balik perhatian seorang musuh adalah langkah penting dalam menenangkan pikiran dan menjaga fokus. Ketika kamu sadar bahwa perhatian mereka tidak benar-benar tentang dirimu, tapi tentang konflik yang mereka hadapi dalam dirinya sendiri, kamu bisa mulai melepaskan beban itu. Kamu tidak harus terus bertanya-tanya, apa salahku? Karena seringkali kamu tidak salah apa-apa. Kamu hanya sedang berada di tempat yang mereka ingin capai, tapi belum mereka usahakan. Pengetahuan ini akan membuatmu lebih tenang dalam menghadapi reaksi negatif, bahkan bisa membuatmu merasa simpati. Tapi jangan salah, simpati bukan berarti kamu membiarkan mereka mengganggu kedamaianmu. Simpati hanya membuatmu tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ketika kamu memahami bahwa perhatian musuh adalah refleksi dari perasaan mereka sendiri, kamu mulai memiliki kekuatan emosional untuk tidak goyah. Kamu akan menyadari bahwa tugasmu bukan untuk membuat semua orang suka, tapi untuk tetap konsisten berjalan di jalanmu sendiri. Fokusmu bukan pada menjelaskan diri atau membela diri dari omongan mereka, melainkan pada membangun sesuatu yang lebih besar, lebih bermakna. Karena pada akhirnya, tidak ada yang bisa menghentikan seseorang yang tahu siapa dirinya, tahu kemana tujuannya, dan tidak membiarkan kebisingan dari luar merusak ketenangan di dalam. Dan musuh yang memperhatikanmu, sejatinya sedang menguatkanmu. Mereka membuatmu semakin yakin bahwa kamu layak diperhatikan. Bab 3. Psikologi di balik membicarakan nama seseorang. Nama seseorang tidak hanya sekadar identitas, ia adalah simbol dari reputasi, pencapaian, dan kadang bahkan ancaman bagi orang lain. Ketika namamu mulai sering disebut-sebut, terutama oleh mereka yang tidak menyukaimu, itu menandakan satu hal penting. Kamu telah menembus ruang pikir mereka. Mereka tidak bisa lagi mengabaikan eksistensimu. Disinilah psikologi sosial bekerja dengan unik.
Dalam dunia di mana perhatian adalah mata uang berharga, menyebut nama seseorang, apalagi secara berulang, berarti memberikan ruang dalam pikiran dan percakapan. Dan ironisnya, semakin sering mereka menyebut namamu dengan niat menjatuhkan, semakin mereka sebenarnya mengangkat namamu di hadapan orang lain. Di balik kebiasaan membicarakan orang lain, khususnya dalam konteks negatif, sering tersembunyi rasa tidak aman yang mendalam. Manusia secara naluriah membandingkan diri dengan orang lain sebagai cara untuk menilai pencapaian pribadi. Ketika mereka merasa kalah, mereka akan mencari cara untuk mengembalikan rasa berharga itu. Salah satunya dengan menjatuhkan citra orang yang dianggap lebih unggul. Menyebarkan narasi negatif, memperbesar kesalahan kecil, atau memelintir fakta adalah cara klasik mereka untuk merasa superior. Mereka berpikir, jika orang lain mulai meragukanmu, maka bayangan kegagalan mereka sendiri akan sedikit tersembunyi. Dalam kasus seperti ini, kamu tidak sedang berurusan dengan kebencian semata, tapi dengan luka ego yang belum sembuh. Membicarakan nama seseorang, terutama dalam lingkup musuh, juga seringkali menjadi bentuk pengalihan emosi. Ketika seseorang tidak bisa mengatasi kekesalan terhadap hidupnya sendiri, ia mencari kambing hitam yang bisa ia cela. Kamu yang tampak kuat, terus melangkah, atau mendapat perhatian, menjadi target sempurna. Nama yang keluar dari mulut mereka bukan karena mereka benar-benar mengenalmu, tetapi karena kamu menjadi representasi dari kehidupan yang mereka inginkan, atau benci karena mereka tak bisa memilikinya. Inilah yang membuatmu harus hati-hati. Jangan buru-buru membalas atau membuktikan apapun, karena seringkali mereka pun tidak tahu mengapa mereka begitu terobsesi padamu. Mereka hanya tahu bahwa menyebut namamu membuat mereka merasa berdaya sesaat. Namun jangan salah, tidak semua pembicaraan negatif itu buruk. Kadang pembicaraan dari musuh justru memperluas pengaruhmu. Nama yang terus disebut, baik dalam pujian maupun celaan, lambat laun akan menarik perhatian orang lain. Rasa penasaran akan muncul. Siapa dia sebenarnya sampai begitu banyak dibicarakan? Di titik ini, kamu punya peluang besar untuk menunjukkan jati dirimu yang sebenarnya. Bukan lewat klarifikasi defensif, tapi lewat konsistensi dan karya. Musuhmu secara tidak sadar menjadi agen promosi, meskipun niatnya bukan itu. Ketika mereka menyebarkan nama dan ceritamu, kamu menjadi topik. Dan dalam dunia yang bising ini, menjadi topik adalah kekuatan. Jadi jangan takut saat mendengar namamu dibicarakan oleh mereka yang tidak menyukaimu. Jangan marah saat mereka menyebutmu dalam versi terburuk yang mereka bayangkan. Itu bukan tentang siapa kamu sebenarnya, tapi tentang bagaimana mereka menanggung realita diri mereka sendiri. Ingat, kamu hanya bisa disebut jika kamu memiliki pengaruh. Kamu hanya bisa diperbincangkan jika kamu cukup penting untuk tidak diabaikan. Dan ketika nama seseorang menjadi bagian dari diskusi, apalagi di antara orang-orang yang bersembunyi di balik sinisme, itu artinya satu hal, kamu sedang memimpin bahkan tanpa sadar. Biarkan mereka bicara. Sementara itu kamu terus melangkah dan tumbuh. Karena nama yang dibicarakan adalah nama yang hidup. Bab 4. Musuhmu adalah pendorong untuk meningkatkan diri. Di balik tekanan, hinaan, atau sindiran yang terus kamu terima dari musuhmu, tersembunyi satu peluang emas yang sering diabaikan. Dorongan untuk menjadi lebih baik. Rasa tidak nyaman yang mereka ciptakan bisa menjadi sumber energi yang sangat kuat jika kamu tahu cara mengelolanya. Banyak orang hebat di dunia ini bukan karena mereka memiliki banyak teman, tapi karena mereka dikelilingi oleh banyak penentang. Setiap komentar pedas, setiap keraguan yang dilontarkan, dan setiap harapan agar kamu gagal, semuanya bisa diolah menjadi bahan bakar untuk membuktikan bahwa kamu lebih kuat dari persepsi mereka. Musuhmu tanpa sadar menjadi semacam pelatih ketahanan mental yang membuatmu lebih siap menghadapi tantangan besar di masa depan. Setiap kali kamu ingin menyerah, coba ingat kembali siapa yang diam-diam ingin melihatmu jatuh. Bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk mengingat bahwa kamu punya alasan untuk terus berdiri. Kadang tidak ada motivasi yang lebih kuat daripada keinginan untuk menunjukkan bahwa kamu bukan seperti yang mereka kira. Musuhmu mungkin berkata kamu tidak cukup pintar, tidak cukup layak,
tidak akan berhasil. Tapi bukankah justru itu yang mendorongmu untuk belajar lebih giat, memperbaiki diri, dan mengasah keahlianmu? Kritik, meskipun disampaikan dalam bentuk yang menyakitkan, tetap bisa mengandung informasi berguna jika kamu mampu memilahnya. Jangan buang energimu untuk membalas, gunakan energimu untuk naik satu level lagi dan lagi. Banyak tokoh besar mengakui bahwa sebagian pencapaian terbesar mereka lahir dari rasa ingin membuktikan diri kepada mereka yang meremehkan. Ketika tidak ada yang percaya padamu dan kamu tetap melangkah, kamu sedang membangun pondasi keyakinan yang jauh lebih kokoh. Musuh tidak hanya melatih kekuatan, tapi juga kesabaran dan kejelian. Mereka membuatmu berpikir 2 kali sebelum bertindak gegabah, karena kamu tahu setiap kesalahan bisa jadi bahan ejekan mereka. Tapi dalam proses itu, kamu belajar untuk berpikir lebih matang, bertindak lebih strategis, dan berbicara lebih bijak. Tanpa sadar kamu menjadi pribadi yang lebih tajam, bukan karena pujian, tapi karena tekanan. Namun penting juga untuk menjaga keseimbangan. Jangan biarkan hidupmu sepenuhnya dikendalikan oleh reaksi terhadap musuh. Gunakan mereka sebagai motivasi, bukan sebagai poros utama kehidupanmu. Peningkatan diri yang sejati bukan hanya untuk membungkam musuh, tapi karena kamu memang ingin menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kalau kamu hanya berkembang demi pembuktian kepada orang lain, maka kamu akan kelelahan dan kehilangan arah. Tapi jika kamu menjadikan itu sebagai bahan bakar tambahan dalam perjalanan yang memang sudah kamu pilih sendiri, maka kamu akan semakin kuat. Ingat, berkembang karena benci akan menguras, tapi berkembang karena sadar nilai diri akan menguatkan. Musuhmu memperhatikanmu karena mereka tahu kamu punya potensi. Mereka membicarakanmu karena mereka tahu namamu penting. Dan mereka menantikan kegagalanmu karena mereka tahu keberhasilanmu terasa menyakitkan bagi ego mereka. Maka jadikan itu sebagai tantangan. Buktikan bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan pencapaian. Biarkan waktu dan hasil kerjamu berbicara lebih lantang daripada semua komentar negatif mereka. Jadikan kehadiran mereka sebagai batu loncatan, bukan penghalang. Karena sesungguhnya tidak ada cambuk yang lebih kuat untuk maju selain ejekan dari mereka yang tidak ingin kamu berhasil. Gunakan itu. Jadilah lebih hebat lagi. Dan biarkan mereka menyaksikanmu berdiri di tempat yang dulu mereka bilang mustahil. Bab 5. Ketika mereka diam-diam mengikutimu. Seringkali musuhmu tidak menunjukkan diri secara terang-terangan. Mereka tidak selalu mencaci di depan umum atau mengomentari setiap unggahanmu dengan kata-kata kasar. Tidak, musuh yang paling halus dan berbahaya justru adalah mereka yang diam-diam mengikuti setiap gerak langkahmu. Mereka mengamati, mencatat, membandingkan, bahkan meniru. Semua dalam diam. Kamu tidak sadar, tapi mereka tahu kapan kamu naik, kapan kamu terpuruk, bahkan kapan kamu sedikit lengah. Mereka adalah penonton diam yang seolah tidak peduli. Padahal diam mereka adalah bentuk perhatian yang paling dalam. Dan yang lebih menarik lagi, mereka tahu kamu sedang tumbuh. Hanya saja mereka tidak siap mengakuinya. Sikap diam itu bukan karena mereka bijak, tapi karena mereka tahu mengakui kehebatanmu sama saja dengan menelan ego mereka sendiri. Mereka menunggu kesalahanmu, berharap kamu membuat langkah yang salah. Namun sementara mereka menunggu kejatuhanmu, kamu terus melangkah. Itulah yang membuat mereka semakin resah. Meskipun tidak mengucapkan sepatah kata pun di hadapanmu, perhatian mereka terasa. Kadang dari cara mereka meniru gayamu, kadang dari isu yang menyebar tiba-tiba, atau bahkan dari komentar orang lain yang ternyata berasal dari omongan mereka. Dan ketika kamu sadar bahwa kamu sedang diawasi oleh mereka yang pura-pura tidak peduli, kamu akan mulai menyadari betapa besarnya pengaruhmu. Ada ironi besar di sini. Orang yang paling tidak menyukaimu justru adalah orang yang paling sering memikirkanmu. Mereka tidak ingin kamu berhasil, tapi mereka tidak bisa berhenti memperhatikan prosesmu. Mereka mencemooh langkahmu, tapi diam-diam mencatat strategi yang kamu gunakan. Mereka berharap kamu gagal, tapi tidak bisa mengabaikan fakta bahwa kamu masih berdiri. Ini menunjukkan satu hal penting. Kamu bukan hanya musuh dalam pikiran mereka, kamu juga panutan yang mereka benci untuk akui. Dan itu bukan aib untukmu.
Itu justru pembuktian bahwa kamu memiliki sesuatu yang tidak mereka miliki. Keberanian untuk terus maju, walau diperhatikan oleh banyak mata yang berharap kamu tersandung. Kamu harus bijak menyikapi musuh diam seperti ini. Jangan buang waktu untuk membongkar siapa mereka satu persatu. Jangan terjebak dalam paranoia. Fokusmu tetap satu, melangkah. Semakin kamu bertumbuh, semakin nyata reaksi dari mereka. Dan semakin kamu tenang, semakin mereka gelisah. Kamu tidak butuh konfrontasi untuk menunjukkan keunggulanmu. Kamu hanya perlu terus bergerak dalam keheningan yang produktif. Dan ingatlah, diam mereka bukan tanda mereka berhenti memperhatikan. Justru ketika mereka diam, itu artinya mereka sedang menyusun narasi dalam hati mereka sendiri. Narasi yang kamu kendalikan melalui aksi, bukan reaksi. Biarkan mereka mengamati. Jadilah pelajaran yang hidup. Karena dalam dunia ini, bukan hanya guru yang mengajar lewat kata-kata. Kadang seseorang yang bertahan, berjuang, dan tumbuh di bawah sorotan mata yang penuh iri, menjadi guru terbaik bagi mereka yang belum mampu berdamai dengan diri sendiri. Musuhmu yang diam-diam mengikutimu sedang belajar, entah karena ingin menjatuhkanmu, atau karena mereka ingin tahu bagaimana caranya menjadi sepertimu. Dan dalam proses itu, kamu tetap memimpin. Dengan diam mereka memberimu panggung. Dan dengan diam pula kamu menunjukkan bahwa kemajuan tidak selalu harus ramai, tapi harus nyata. Bab 6. Mengapa mereka tidak pernah puas melihatmu terpuruk? Mungkin kamu pernah berpikir, bukankah mereka seharusnya senang saat aku jatuh? Tapi anehnya tidak. Musuhmu tidak akan pernah puas meski kamu sudah berada di titik terendah. Bahkan saat kamu terluka, terdiam, atau hilang dari keramaian, mereka tetap mencari-cari kabar tentangmu. Bukan karena peduli, tapi karena ingin memastikan kamu tidak bangkit lagi. Mereka tidak hanya ingin melihat kamu gagal, mereka ingin kamu berhenti sepenuhnya. Karena bagi mereka, keberadaanmu saja sudah cukup mengganggu. Ini bukan hanya soal kalah atau menang, tapi tentang bagaimana eksistensimu mematahkan ilusi yang selama ini mereka pegang tentang diri mereka sendiri. Ketika kamu terpuruk dan tetap bertahan, itu membuat mereka gelisah. Karena dalam benak mereka kamu seharusnya menyerah. Kamu seharusnya tenggelam dalam keraguan dan luka. Tapi kamu tidak. Dan justru disitulah kamu mengalahkan mereka. Bukan dengan kemenangan besar, tapi dengan ketahanan yang tidak bisa mereka tiru. Musuhmu ingin kamu diam, tapi kamu terus bergerak. Mereka ingin kamu hancur, tapi kamu malah membentuk ulang dirimu dari serpihan. Inilah alasan mereka tidak pernah puas. Bagi mereka kamu seperti cermin yang retak, tapi masih bisa memantulkan cahaya. Mereka tidak paham dan mereka membenci apa yang tidak mereka pahami. Rasa tidak puas itu juga lahir dari rasa frustrasi mereka sendiri. Mereka mungkin pernah mencoba menghalangimu, menebar opini, atau menyabotase reputasimu secara diam-diam. Tapi hasilnya, kamu tetap melangkah. Dalam diam, mereka bertanya-tanya, kenapa dia masih kuat? Dan jawaban itu menyakitkan bagi ego mereka. Karena itu berarti kamu memiliki sesuatu yang mereka tidak miliki, keteguhan hati. Mereka bisa saja punya sumber daya, koneksi, atau kelebihan lain. Tapi tidak punya satu hal ini, daya tahan mental. Ketika kamu terus berdiri setelah dijatuhkan, kamu menunjukkan bahwa kekuatan bukan terletak pada keadaan, melainkan pada keteguhan dalam jiwa. Ada sebuah fakta yang jarang dibicarakan. Sebagian orang tidak hanya ingin kamu kalah, mereka ingin kamu berhenti bermimpi. Mereka merasa aman ketika kamu kehilangan arah. Karena selama kamu masih punya visi, masih punya rencana, kamu masih menjadi ancaman. Maka jangan heran kalau kamu merasa diserang justru ketika kamu sedang bangkit perlahan. Karena mereka tahu benih kecil itu jika tumbuh bisa menjadi pohon besar. Dan mereka tidak siap berada di bawah bayangan pohon itu. Jadi mereka mencoba mencabut akarnya sebelum tumbuh terlalu tinggi. Tapi yang mereka tidak tahu, benihmu sudah terlalu dalam tertanam untuk bisa dicabut dengan kata-kata atau fitnah. Di titik ini, kamu harus membuat keputusan penting. Apakah kamu akan membiarkan diri terjebak dalam energi negatif mereka? Atau kamu akan terus bertumbuh dalam diam, dengan tenang, dengan pasti? Tidak ada kepuasan lebih besar bagi seseorang yang dibenci selain membuktikan bahwa hidupnya tetap bermakna.
Bukan untuk membalas, tapi untuk menjalani hidup sebagaimana mestinya. Utuh, kuat, dan tanpa dendam. Musuhmu tidak akan pernah benar-benar puas karena masalahnya bukan padamu. Masalahnya ada pada ketidakmampuan mereka untuk menerima kenyataan bahwa kamu tidak bisa dikendalikan oleh pandangan mereka. Dan pada akhirnya, itu akan membuatmu menang, tanpa harus mengalahkan siapapun. Bab 7, ketika namamu menjadi ancaman. Ada titik dalam perjalananmu di mana kamu tidak perlu melakukan apa-apa untuk menciptakan kegelisahan. Cukup dengan hadir, cukup dengan namamu disebut, cukup dengan keberadaanmu yang konsisten, dan itu sudah cukup mengganggu bagi mereka yang tidak menyukaimu. Musuhmu merasa terganggu, bukan karena kamu berbuat salah, tapi karena kamu tidak bisa lagi diabaikan. Namamu yang sebelumnya mereka anggap kecil, kini menjadi gema yang tidak bisa dibungkam. Itulah momen ketika kamu sadar, kamu tidak lagi hanya sekadar individu, kamu telah menjadi simbol dari perubahan yang mereka takutkan. Kamu menjadi representasi dari apa yang mungkin mereka coba hindari, atau lebih buruk, sesuatu yang pernah mereka impikan tapi gagal mereka capai. Namamu menjadi ancaman bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu membuktikan bahwa seseorang bisa bertumbuh tanpa bergantung pada validasi mereka. Kamu menunjukkan bahwa keberhasilan bukan milik golongan tertentu saja, bukan eksklusif untuk yang punya koneksi atau suara terbanyak. Keberhasilanmu mengganggu sistem nilai yang selama ini mereka pegang erat. Kamu datang tanpa izin, mencuri perhatian tanpa strategi licik, dan tetap bertahan tanpa harus menjilat atau menjatuhkan orang lain. Dan disitulah kamu menjadi ancaman, karena kamu tidak bermain dengan aturan yang mereka tetapkan. Kamu menulis kisahmu sendiri, dan kisah itu kini dibaca banyak orang, membuat mereka bertanya, "Mengapa bukan aku?" Orang yang merasa tersaingi oleh keberadaanmu akan mulai membuat narasi. Mereka akan mencoba meminimalkan pencapaianmu, mengalihkan sorotan dengan menyebar keraguan, atau bahkan membentuk aliansi diam-diam untuk menjatuhkan citramu. Tapi semakin keras mereka mencoba mengatur arah pandangan orang, semakin banyak pula yang penasaran dengan siapa sebenarnya kamu. Karena di balik setiap serangan, ada sebuah pengakuan yang tidak terucap, bahwa kamu layak diperhitungkan. Kamu tidak perlu berperang terbuka untuk tahu bahwa kamu sedang mengguncang sistem yang selama ini mereka anggap stabil. Kadang, keheningan dan eksistensimu yang konsisten sudah cukup untuk menjadi revolusi kecil di tengah kebisingan. Dalam dunia ini, orang yang dianggap mengancam bukan selalu karena mereka berniat jahat. Justru sebaliknya, banyak yang menjadi ancaman hanya karena mereka hidup dengan jujur pada diri sendiri. Ketika kamu berjalan dalam keaslian, ketika kamu tidak mengikuti arus yang salah hanya demi diterima, kamu jadi berbeda. Dan perbedaan itu menakutkan bagi yang selama ini menyamakan semuanya agar tetap merasa aman. Maka jangan heran jika kamu tidak disukai. Itu tanda bahwa kamu tidak bisa dikendalikan. Dan orang yang tidak bisa dikendalikan akan selalu dianggap bahaya, walau niatnya hanya untuk bertumbuh. Biarkan namamu menjadi ancaman, jika itu berarti kamu sedang membangunkan orang dari tidur panjang mereka. Jangan kecilkan cahaya hanya karena orang lain silau. Teruskan langkahmu. Semakin kamu naik, semakin kamu membuat sistem lama bergetar. Dan ingat, kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepada mereka yang sudah bertekad untuk salah paham. Kamu hanya perlu melanjutkan hidupmu dengan integritas dan ketekunan. Biarkan namamu tetap disebut, bahkan dalam nada sinis. Karena dalam diam mereka dan dalam suara mereka yang mencoba menenggelamkanmu, sebenarnya ada satu hal yang tidak bisa mereka sembunyikan. Mereka takut padamu, dan itu karena kamu nyata. Bab 8, ketika diam menjadi strategi terkuatmu. Tidak semua serangan harus dibalas, tidak semua ejekan perlu diklarifikasi, dan tidak semua tuduhan layak mendapatkan pembelaan. Ada saat di mana diam menjadi jawaban paling tajam, strategi paling anggun, dan perlawanan yang paling menyakitkan bagi mereka yang berharap kamu terpancing. Musuhmu akan terus menekan, menggoda egomu agar kamu bereaksi, karena dalam reaksi itulah mereka merasa menang. Tapi ketika kamu tetap tenang,
Tetap fokus, tetap produktif meski ribut di luar sana begitu riuh. Kamu sedang mengambil alih kendali permainan tanpa harus berkata apapun. Diam bukan berarti kalah. Diam adalah seni menunda kemenangan sampai waktunya kamu berbicara melalui pencapaian. Diam adalah kekuatan ketika kamu tahu nilai dirimu lebih tinggi dari opini orang lain. Ketika kamu memilih tidak menjawab, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tidak ingin mengalihkan energi dari tujuan besar yang sedang kamu kejar. Musuh akan memancing dengan fitnah, dengan sindiran, bahkan dengan serangan pribadi. Tapi kamu tahu bahwa menjelaskan dirimu kepada mereka yang sudah memutuskan untuk salah paham adalah sia-sia. Maka kamu memilih jalan yang lebih sulit. Menahan diri, diam, lalu bekerja, diam, lalu bangkit lebih tinggi. Diam, lalu sukses dengan cara yang tidak bisa mereka bantah. Dan ketika waktunya tiba, dunia akan melihat siapa yang benar-benar menang. Tanpa kamu harus bersuara keras. Satu hal yang sering membuat musuh kecewa adalah ketika kamu tidak merespons mereka. Mereka terbiasa dengan konflik, dengan debat, dengan drama. Tapi kamu tidak memberi mereka panggung. Kamu tetap bergerak dalam tenang, dan itu yang paling menyakitkan bagi mereka. Melihat kamu tidak terusik. Diam bukan berarti kamu tidak sadar. Kamu tahu apa yang mereka lakukan. Kamu mendengar apa yang mereka katakan. Tapi kamu memilih untuk lebih mendengar suara hatimu, bukan kebisingan di luar sana. Kamu tidak perlu menyela obrolan mereka tentangmu, karena kamu tahu, semakin lama mereka membicarakanmu, semakin besar kekuatan pengaruhmu di kepala mereka. Ada kebijaksanaan besar dalam tidak selalu membela diri. Dunia ini penuh orang yang terlalu banyak bicara dan terlalu sedikit bekerja. Maka ketika kamu hadir sebagai sosok yang tidak banyak bicara, tapi hasilnya nyata, kamu akan terlihat berbeda. Kamu akan dihormati oleh mereka yang tahu nilai waktu dan ditakuti oleh mereka yang terbiasa menggunakan mulut sebagai senjata. Diammu adalah pernyataan yang halus tapi kuat. Aku tidak bermain dalam levelmu. Dan dalam jangka panjang, itulah yang akan mengangkatmu ke tempat yang lebih tinggi. Tempat yang bahkan mereka sendiri tidak berani bayangkan bisa kamu capai. Diammu akan berbicara pada waktunya. Ketika kamu berdiri di puncak, semua suara yang dulu mencemooh akan menjadi gema kosong di kejauhan. Orang akan menyadari bahwa kamu tidak pernah perlu menjatuhkan siapapun untuk sampai di sana. Bahwa kamu hanya berjalan lurus, meski jalannya tidak mudah. Dan musuhmu, mereka akan terdiam, bukan karena kamu membungkam mereka, tapi karena akhirnya mereka sendiri kehabisan alasan untuk menyangkal keberhasilanmu. Diam yang kamu pilih hari ini akan menjadi kisah yang dikenang esok hari. Tentang seseorang yang tidak membalas dengan kata, tapi dengan kualitas. Dan itulah kemenangan yang sejati. Bab 9. Ketika suksesmu menjadi bukti yang tak terbantahkan. Akan datang masanya ketika kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, tidak perlu menyanggah, tidak perlu menjelaskan siapa dirimu, apa yang kamu perjuangkan, atau bagaimana jalan panjang yang kamu lalui. Sebab kesuksesanmu akan berbicara lebih keras daripada suara siapapun yang pernah meremehkanmu. Ketika hasil mulai terlihat, ketika keberhasilanmu tidak bisa lagi disangkal, maka semua opini negatif yang dulu pernah dilemparkan akan berubah menjadi sunyi. Dan dalam sunyi itulah, kamu bisa melihat dengan jelas siapa yang benar-benar mendukungmu sejak awal dan siapa yang ternyata hanya menunggu kamu jatuh agar bisa merasa lebih tinggi. Kesuksesan adalah bahasa universal yang bahkan musuhmu terpaksa mengerti. Mereka mungkin tidak akan mengucapkan selamat, tidak akan menyukai unggahanmu, apalagi memujimu secara langsung. Tapi mereka melihat, mereka mencatat. Dan dalam diam mereka, ada pengakuan yang tidak bisa mereka hindari, bahwa kamu berhasil. Itu menyakitkan bagi mereka. Bukan karena kamu menyakiti mereka, tapi karena kamu membuktikan bahwa mereka salah. Dan ego paling sulit menerima satu kenyataan, bahwa yang mereka anggap remeh, ternyata justru melesat jauh di luar dugaan. Mereka mungkin akan mencoba meremehkan hasilmu. Ah, itu hanya kebetulan. Dia cuma beruntung. Lihat saja nanti, dia pasti jatuh. Tapi setiap langkah baru yang kamu ambil, setiap pencapaian yang kamu raih, menjadi bantahan nyata yang tidak perlu kamu ucapkan.
Di balik komentar sinis itu, sebenarnya mereka sedang menutupi rasa tidak aman mereka sendiri. Mereka tahu keberhasilanmu adalah cermin bagi kegagalan mereka sendiri. Karena saat kamu terus bekerja, mereka sibuk mengomentari. Saat kamu belajar dan tumbuh, mereka hanya menyebar keraguan. Dan saat kamu sampai di puncak, mereka masih tertinggal di tempat yang sama, menatapmu dari bawah. Suksesmu bukan hanya hadiah untuk dirimu sendiri. Ia adalah pesan bagi semua orang yang pernah direndahkan, diremehkan, dan diabaikan. Bahwa diam bukan kelemahan. Bahwa tekad yang teguh dan langkah yang konsisten lebih kuat daripada semua ejekan. Kamu menjadi bukti hidup bahwa mereka yang berjalan dalam keyakinan, walau tanpa sorak-sorai, pada akhirnya akan mencapai tempat yang bahkan para pengkritik tidak pernah bayangkan. Dan itulah kenapa kamu tidak boleh berhenti. Karena setiap keberhasilanmu bukan hanya milikmu, tapi juga milik semua orang yang melihatmu dan percaya bahwa mereka juga bisa. Ketika kamu berhasil, kamu tidak perlu membalas siapapun. Kamu hanya perlu melangkah lebih jauh lagi. Karena semakin tinggi kamu naik, semakin kecil suara mereka terdengar. Bukan karena mereka berhenti berbicara, tapi karena kamu sudah tidak berada dalam jangkauan mereka. Di titik itu, kamu akan memahami bahwa yang paling menyakitkan bagi musuhmu bukan ketika kamu membalas kata-kata mereka, tapi ketika kamu membuktikan bahwa kamu tidak membutuhkan mereka untuk menang. Dan kemenangan semacam itulah yang paling murni, karena ia lahir dari kesabaran, ketekunan, dan keyakinan. Dan pada akhirnya, suksesmu akan menjadi kisah yang terus mereka bicarakan, walau mereka enggan menyebutmu pemenangnya. Bab 10. Kamu adalah bukti bahwa mereka tidak bisa menghentikanmu. Sampai di titik ini, kamu telah melewati begitu banyak hal, dicibir, diremehkan, dijatuhkan, bahkan difitnah. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Tapi lihat dirimu sekarang. Kamu masih berdiri, kamu masih melangkah, kamu masih melanjutkan hidup dengan kepala tegak dan keyakinan yang lebih kuat dari sebelumnya. Semua hal yang mereka lakukan untuk menghentikanmu ternyata hanya menjadi bahan bakar untuk pertumbuhanmu. Kamu tidak menjadi korban dari kebencian mereka, justru kamu menjadikannya pelajaran untuk menajamkan arah. Dan pada akhirnya, kamu membuktikan satu hal yang tidak bisa mereka sangkal, bahwa kamu tidak bisa dihentikan oleh opini orang lain. Musuh-musuhmu mungkin tidak pernah hilang, bahkan seiring dengan bertambahnya pencapaianmu, mereka akan bertambah pula, karena keberhasilanmu akan selalu mengganggu mereka yang masih tertinggal. Tapi sekarang kamu tidak lagi melihat mereka dengan rasa takut atau benci. Kamu melihat mereka sebagai penanda bahwa kamu sedang menuju tempat yang lebih tinggi, karena tidak ada orang yang melempar batu ke pohon yang tidak berbuah. Kebencian mereka menjadi bukti paling nyata bahwa kamu sedang bertumbuh. Dan justru karena itulah, kamu terus menjadi topik, karena kamu nyata dan mereka tidak bisa mengabaikan itu. Kamu bukan hanya pemenang karena kamu berhasil, kamu adalah pemenang karena kamu tidak berhenti saat banyak orang berharap kamu menyerah. Karena kamu tetap berjalan walau sendirian, tetap kuat walau dikhianati, tetap bangkit walau berkali-kali dijatuhkan. Dan yang paling penting, kamu tetap menjadi dirimu sendiri. Di dunia yang sibuk memaksa orang menjadi versi yang disukai banyak orang, kamu memilih menjadi asli. Itu keberanian yang tidak dimiliki semua orang. Dan keberanian itulah yang membuatmu tidak tergantikan. Kamu menjadi simbol bahwa seseorang bisa bertahan, tumbuh dan menang tanpa kehilangan jati diri. Biarkan musuhmu terus membicarakanmu. Biarkan namamu terus berputar dalam lingkaran pembicaraan mereka. Baik dengan kekaguman tersembunyi atau dengan rasa iri yang tidak mereka akui. Karena pada akhirnya, kamu tidak hidup untuk menyenangkan mereka. Kamu hidup untuk menjalani panggilanmu. Fokusmu bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa kamu memang layak berada di tempatmu saat ini. Dan setiap langkahmu ke depan adalah jawaban bagi semua keraguan yang pernah dilemparkan. Kamu tidak menang karena membungkam mereka. Kamu menang karena kamu tidak pernah berhenti berjalan ke arah yang kamu percaya. Jadi, teruslah melangkah. Teruslah berproses. Jadikan pengawasan mereka sebagai bukti bahwa kamu berharga. Jadikan pembicaraan mereka sebagai tanda bahwa kamu berdampak.
dan jadikan keberhasilanmu sebagai warisan, bukan hanya untukmu sendiri, tapi untuk semua orang yang juga sedang mencoba bangkit, bertahan, dan berjalan dengan luka yang sama seperti yang pernah kamu rasakan. Karena pada akhirnya, kamu bukan hanya topik yang sedang hangat, kamu adalah perjalanan yang menginspirasi, dan tidak ada musuh sekuat apapun suaranya yang bisa menghentikan seseorang yang sudah tahu kemana ia harus melangkah. Ingat ini baik-baik, kamu tidak hidup untuk membuktikan siapa yang salah. Kamu hidup untuk membuktikan bahwa kamu layak. Mereka boleh saja terus bicara di belakangmu, tapi kamu tetap jalan ke depan. Karena orang yang sibuk memperhatikanmu dari kejauhan pada dasarnya sedang tertinggal. Dan semakin mereka memantau, semakin kamu harus menunjukkan bahwa kamu bukan sekadar topik hangat. Kamu adalah kekuatan yang tak bisa mereka hentikan. Jangan berhenti, jangan ragu, dan jangan kecilkan dirimu hanya karena mereka tidak siap melihatmu besar. Terus melangkah, terus berkarya, dan biarkan waktu yang menjawab segalanya. Karena pada akhirnya, sejarah hanya mencatat yang bergerak, bukan yang berisik. Dan kamu adalah mereka yang akan dicatat.